Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu tidak ada roti di rumah roti. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Betlehem, Yehuda adalah kota di Israel yang terletak di wilayah West Bank atau tepi barat. Persisnya sekitar 8 km di selatan kota Yerusalem. Kata Betlehem dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata. Bet berarti rumah dan lehem yang artinya roti. Entah apa sebabnya, kota itu disebut sebagai rumah roti Betlehem, mungkin karena di situ berlimpah ruah gandum dan bahan makanan, sehingga disebut sebagai rumah roti. Mungkin juga itu adalah sebuah nubuatan bahwa disitulah akan lahir juru selamat yang disebut sebagai roti yang hidup, sebab Yesus sendiri berkata di Yohanes 6 ayat 48, "Akulah roti hidup." Pada zaman Elimelek dan istrinya Naomi hidup, di rumah roti terjadi kelaparan. Sedemikian hebatnya sampai-sampai mereka terpaksa mengungsi ke Moab untuk mencari makanan di sana. Coba renungkan sebentar. Umat Tuhan yang ada di tanah perjanjian, bahkan di Betlehem, di rumah roti, harus keluar mencari makan sampai ke wilayah Moab yang bukan wilayah orang yang menyembah Tuhan. Kenapa di Moab ada roti dan gandum? Sedangkan di Betlehem di tanah Yehuda justru terjadi kelaparan. Ada dosa apa? Bukankah itu pertanyaan kita manusia setiap kali kita menghadapi rasa sakit dalam bentuk tekanan, penderitaan, atau kesulitan apapun? Tidak ada dosa apa-apa, tapi semua itu ada dalam rencana agung Tuhan. Naomi tidak memahami semua itu, sebab dia baru saja melangkah menjalani hidupnya. Tanpa dia sadari bahwa Naomi hendak melangkah menuju dimulainya satu sejarah baru yang akan berdampak ribuan tahun selanjutnya, bahkan sudah ada dalam pikiran Bapa Surgawi sejak semula. Akibat dari semua ini, chapter terakhir dari riwayat hidup Naomi, dia bertemu dengan Rut dan Rut menjadi anak baginya yang menikah dengan Boas. Sehingga dari merekalah lahir keturunan raja-raja, Raja Daud, Salomo, bahkan Yesus Kristus dilahirkan dari keturunan Rut. Namun sama seperti kita, seringkali saat menghadapi rasa sakit, entah itu kesulitan, tekanan hidup, penderitaan, sakit penyakit, kita memang belum dapat melihat rencana agung Bapa Surgawi. Mungkin kita berontak dan mengeluh, "Kenapa saya ada di dalam Tuhan, di rumah roti, namun justru kekurangan roti?" Sebaliknya mereka yang di luar sana, sepertinya keadaan mereka lebih baik. Asaf seorang pemazmur juga pernah mengeluhkan hal yang sama. Mazmur 73 ayat 1-6, ayat 13-14. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Pada akhir episode hidup mereka, baik Naomi maupun Asaf, semua mereka melihat keindahan rencana Tuhan pada akhirnya. Di rumah roti benar-benar ada roti dan makanan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Ajari aku untuk tekun dan setia di saat seperti apapun yang Kau izinkan aku hadapi. Amin. Jesus loves you and so do I.